Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan memohon rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa. Malam hari ini kita berada di pertemuan satu, yaitu pembukaan bimbel dan panduan modul satu di PPG tahap 3. Untuk rundown acara kita, pertama-tama di sini saya akan menyampaikan dulu materi, kemudian juga saya akan menyampaikan nanti beberapa contoh mungkin dari jurnal-jurnal pembelajaran gitu ya, dan di akhir juga ada sesi tanya jawab. Kita gunakan di sini untuk membahas tentang persiapan kita. Mari kita bergabung di sini dengan hati yang tenang dan kita memang niatkan belajar ini bersama-sama untuk tujuan yang sama, yaitu agar bisa lulus sertifikasi. Bapak Ibu ya. Dan juga Amin. mohon maaf juga suara saya tidak maksimal karena mungkin juga ada sedikit batuk gitu ya. Karena beberapa hari ini juga saya hampir setiap malam mengisi kelas webinar di tahap satu maupun di tahap 2. Alhamdulillah Bapak Ibu, yang kemarin di webinar itu ribuan peserta, setelah masuk di kelas bimbel hanya 100 peserta aja. Kurang lebih 100-an saja. Ini akan memudahkan kita untuk belajar kembali ya. Lanjutan dari pembahasan webinar kemarin. Jadi malam hari ini topiknya adalah pembukaan bimbel. Nah, di pembukaan ini kami akan menyampaikan juga sedikit tentang technical meeting, apa yang akan kita lakukan di bimbel, terus juga tata tertib bimbel bagaimana gitu ya. Nah, ini harus kita pahami bersama supaya ke depannya itu kita saling memahami gitu ya. Nih. Kemudian juga kita akan membahas panduan modul satu PPG, khususnya model yang umum gitu ya, yaitu prinsip pengajaran dan asesmen. Kalau Bapak Ibu nanti ada yang berbeda, nanti bisa dikonsultasikan secara japri kepada saya jika ada berbeda modulnya gitu ya. Oke. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sudah ikut bimbel piloting PPG bagi guru tertentu di tahap 3 ini. Semoga sukses ya Bapak Ibu semua. Amin. Amin. Sekedar mereview kembali Bapak Ibu fasilitas yang kami berikan. Di sini adalah kelas Zoom 10 kali mulai malam ini, insya Allah. Ini kesepakatan yang kami berikan, saling berbagi ilmu dan pengalaman. Kemudian panduan modul dan jurnal PMM juga kita akan kurang lebih 3 pertemuan kita akan membahas jurnal. Kemudian contoh aksi nyata sebagai referensi. Panduan uji kinerja ini nanti ada jadwalnya di pertemuan ke-7. Pembahasan soal UTBK ataupun UKPPG di pertemuan 8 sampai 10. Kemudian grup WhatsApp khusus gitu ya, yang sudah Bapak Ibu di dalamnya bisa saling berbagi dan diskusi hal positif. Kelas dimulai 25 September. Nah, ini juga Bapak Ibu, dalam beberapa hari yang lalu kami juga sangat padat sekali pendaftaran yang masuk ke kami gitu ya. Mulai pagi sampai malam pun kami selalu menerima pendaftarannya. Sampai hari ini pun masih ada. Di sini untuk kita sampaikan bahwa ini adalah rundown kita 1 bulan ke depan, dimulai hari ini 25 September sampai terakhir 28 Oktober. Dan juga kita tetap mendampingi sampai nanti kegiatan UKPPG-nya. Jadi kalau kelas Zoom-nya 10 kali, tapi kalau di grup WhatsApp insya Allah akan aktif selama memang anggotanya itu tetap menjaga gitu. Tapi kalau nanti komentarnya sudah kurang bersahabat, kami bisa saja mengunci grupnya gitu ya. Itu adalah tindakan yang bisa kami lakukan suatu waktu. Nah, di sini. Jadwal ini adalah jadwal yang kami persiapkan, namun keterangannya di sini jadwal sewaktu-waktu dapat berubah dengan pemberitahuan. Kelas Zoom dimulai, ini sama jadwalnya, 19.30 WIB atau 20.30 WITA seperti malam hari ini. Link Zoom ini dibagikan 30 menit sebelum kegiatan. Nah, jadi 30 menit. Kami tidak membagikan buru-buru, takutnya nanti juga kelamaan di dalam room kesian. Jadi 30 menit sebelumnya
untuk persiapan masuk itu saja. Itu sudah kami terapkan di bimbel tahap 1 maupun di tahap 2. Nah, tentunya kegiatan yang kita laksanakan ini itu yang utama adalah melalui WhatsApp group sebagai media penyampai informasi. Kemudian juga di sini ada live Zoom ya yang kita jadwalkan. Kemudian juga ada Google Drive ini untuk menyimpan nanti mungkin link video rekaman, bisa juga live YouTube ya. Di YouTube mungkin pertemuan pertama pembukaan ini mungkin bisa juga kita siarkan ulang di YouTube. Kemudian juga ada fitur aplikasi tryout ini. Insya Allah nanti di akhir kegiatan kita akan coba apa melatih peserta untuk tryout gitu ya. Nah, kemudian juga Bapak Ibu mungkin ada yang belum mengenal saya gitu ya. Saya sampaikan sendiri di sini. Nama saya itu Bapak Tajudin. Saat ini juga saya mengajar di Kota Samarinda gitu ya sebagai salah satu guru SD. Saya mengajar, makanya kalau saya pagi sampai sore itu saya kadang selalu respon tadi karena saya sambil juga mengajar gitu ya. Bukan hanya mengurusi bimbel, bimbel ini malam hari. Kemudian saya sudah sertifikasi di tahun 2022, kemudian guru penggerak angkatan 9 di tahun 2024, dan juga saya sebagai pendiri Inspirasi Galeri ini gitu ya. Bimbel yang bergerak di bidang PPG dan P3K. Kemudian nanti pemateri yang akan membersamai kita itu ada 3 termasuk saya. Kemudian insya Allah di pertemuan kedua nanti ada Ibu Rizky Saprina dan ada Ibu Julia MYSkom ya. Kemungkinan nanti eh, Bu Julia yang kedua, Bu Rina yang ketiga. Bu Julia biasanya modul PSE, Bu Saprina ini modul pengantar pendidikan anak kebutuhan khusus atau inklusif. Nah ini ada 3 pemateri yang akan kita jadwalkan secara bergantian. Nah sebelumnya juga kami sampaikan Bapak Ibu ya, untuk aturan kelas ini ya. Yang pertama itu Bapak Ibu mengikuti jadwal yang sudah ditentukan oleh bimbel. Jadi jadwal ini sudah baku, kami tidak bisa merubah lagi, jadwalnya itu sudah ditetapkan jamnya malam hari. Kenapa kalau siang hari atau pagi hari tentunya kita bekerja. Nah, malam hari ini sangat jarang ada yang mengajar sampai malam ya, kecuali yang memang bimbingan belajar. Tentu kalau sekolah itu rata-rata pagi sampai sore saja. Jadi malam kita gunakan. Kemudian kami memberikan panduan, bukan jasa mengerjakan tugas. Nah ini Bapak Ibu. Ini perlu kita ingatkan, kami memberikan panduan. Di tahap 1 dan 2, kami tidak ada mengerjakan tugas, tapi akan memberikan panduan bagaimana caranya, bagaimana contohnya itu akan kami berikan. Dan Bapak Ibu memang sebagai calon guru profesional harus memang berusaha mandiri mengerjakan tugas-tugas itu. Nah, itu diharapkan latihan gitu ya menggunakan IT. 3, berkomentar baik dan sopan di grup WA maupun di Zoom. Jadi tolong difilter Bapak Ibu. Sekiranya kata-kata itu juga tidak terlalu bermanfaat, difilter apalagi kata-kata yang kurang sopan. Yang keempat, tidak mengirim link spam. Nah, sekarang banyak link bansos ya. Setelah diklik nggak tahu isinya apa, atau juga undangan APK. Nah, jangan mengirim seperti itu karena takutnya berbahaya ya. Atau kita mengira itu bermanfaat, misalnya dapat bonus pulsa lah, bansos dan lain sebagainya. Ternyata itu adalah memang spam. Spam itu memang seperti tipuan. Itu hanya supaya kita mengklik, ternyata setelah kita klik bisa meretas data kita. Itu berbahaya. Nah, tidak juga jual beli ya. Tidak ada jual beli seperti jual, kebanyakan tuh jual ini modul ajar, kemudian jurnal, lagi dan lain sebagainya, itu ada yang jualan, tapi di grup kami tidak ada yang seperti itu. Kalau ada akan kami hapus gitu ya. Tidak ada jual beli ya. Sekarang modul diperjualbelikan. Padahal jurnal itu banyak contohnya di PMM yang kita bisa download secara gratis. Tidak harus membeli gitu ya Bapak Ibu. Sudah banyak, kecuali kemarin angkatan 1 memang di awal tuh agak kesusahan.
Sekarang angkatan 3 ini ada angkatan 1, 2, kita bisa melihat banyak contoh di bukti karya di PMM itu yang bisa kita lihat di situ. Jadi nggak usah khawatir, oh yang apa PAUD bagaimana Pak? Contohnya buka PMM. Nanti saya berikan contohnya, gitu ya. Atau berita hoax. Nah, tolong Bapak Ibu jangan menyebarkan berita hoax. Yang kelima, tidak menyebarluaskan materi atau video pembelajaran. Jadi, apa yang kami berikan itu bukan untuk konsumsi publik, tetapi hanya untuk orang tertentu yang sudah memang menjadi anggota bimbel kami. Kalau Bapak Ibu nanti memang ada yang seperti itu membagikan gitu ya kemana-mana atau menjualnya, maka kami dengan tegas akan mengeluarkan Bapak Ibu dari grup kami. Seperti itu. Kemudian 6, konsultasi via chat WhatsApp silahkan di grup maupun ke WA saya, tapi tidak menerima panggilan telepon. Ini itu saya hanya apa kalau memang secara langsung itu melalui Zoom ini sudah cukup ya. Kalau panggilan saya tidak pernah mengangkat panggilan. Kalau konsultasi silahkan via WhatsApp, cepat atau lambat akan saya balas. 7, peserta yang tidak mematuhi tata tertib akan diminta keluar dari grup WA. Nah itu kita apa? Kita tawarkan pengembalian dananya biasanya. Dengan dipotong 50.000 itu sudah pendaftaran. Kalau pengen dikembalikan, kita kembalikan sisanya, gitu ya. Itu pun kalau sudah berjalan berapa kali kita potong setiap pertemuannya. Nah itu. Atau grupnya dikunci. Nah jadi mohon maaf kalau memang nanti terlalu ribut grupnya itu atau memang meminta yang aneh-aneh, minta ini, minta itu, ya, padahal sudah disampaikan, maka kami mohon maaf kalau mengunci grupnya. Jadi kalau mau grupnya tetap eksis, selalu ciptakanlah suasana yang memang kondusif di grup itu, gitu ya. Dengan peserta yang seratusan itu, mungkin banyak sekali unek-unek ya, tapi perlu dijaga gitu ya, saling menjaga. Bapak Ibu ya, tolong Bapak Ibu dipahami tentang aturan kelas ini. Kita lanjutkan kembali. Nah, ini sekarang pertanyaan Bapak Ibu. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Bagaimana perasaan saat ini ketika terpanggil PPG? Silahkan Bapak Ibu atau Tenang, Pak. Bunda-bunda. Alhamdulillah senang Alhamdulillah, Pak, Pak. terharu masih Ya, banyak kita klik. Pak Tremor. Senang, Silahkan Ibu, kita Alhamdulillah senang via chat aja Bu banget. ya. senang, Pak. Silahkan Ibu di via chat saja karena kalau hampir kalau di chat kan nggak ada suaranya ya Bu ya. Nah, di sini kita tanya-tanya dulu ya sebelum kita apa relaksasi dulu, tidak langsung karena pembukaan Ibu ya, pembukaan. Intinya banyak saya melihat senang ya, senang sekali. Alhamdulillah senang. Mungkin ini adalah penantian yang udah lama ya. Alhamdulillah ada juga mungkin yang takut gagal gitu ya. Nah, intinya senang semua, alhamdulillah. Tiba-tiba dapat panggilan itu kesempatan yang luar biasa. Saya juga pernah dulu Bapak Ibu mendapatkan panggilan itu. Nah, namun dulu saya pernah panggilan pertama itu nggak bisa saya terima. Pernah dulu. Karena saya juga sempat gitu ya pindah sekolah. Nah, pindah sekolah. Akhirnya sekolah yang lama saya terpanggil, sekolah yang terus saya pindah ke sekolah yang baru tidak bisa. Setelah itu di tahun berikutnya terpanggil lagi. Alhamdulillah di saat itu saya juga merasa sangat senang seperti Bapak Ibu ini gitu ya. Dan betul-betul memang belajarnya dipersiapkan. Intinya kita lihat ini jawabannya itu sangat senang tidak menyangka ya Bapak Ibu. Nah, akan senang lagi kalau Bapak Ibu bisa lulus. Itu dia. Kesenangan itu akan bertambah luar biasanya ketika Bapak Ibu lulus. Nah, akan tetapi kesenangan itu juga akan berubah dengan kesedihan ketika Bapak Ibu nanti tidak lulus itu berbanding terbalik. Maka bagaimana solusinya? Jadi kan kesenangan ini membuat kita bersyukur dan berusaha mengikuti kegiatannya semua bersungguh-sungguh dengan serius sampai tes UKPPG bisa mendapatkan nilai terbaik, insya Allah nanti kesenangan itu akan bertambah lagi
dengan berlipat-lipat. Ya, harapan ke depannya semoga dilancarkan, dimudahkan, disehatkan. Ya. Tidak ada kendala dan halangan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ke soal kedua, berada di LPTK mana saat ini? Ya, berada di LPTK mana? Semarang. Macam-macam Bapak Ibu ya. Cepat sekali saya juga nggak ini ya gerakannya. Intinya di seluruh LPTK ini sebarannya ada dari Unmul. Nah, banyak nih. Surakarta, Gorontalo, Surakarta, Manado, dan Surabaya, Jogja, Kendari. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, Jember, Banjarmasin, Unlam, Muhammadiyah, UNS, Yahkuala, PGRI, Semarang, Makassar, Mataram, UNS, Palangkaraya. Ini seluruh Indonesia. Mohon maaf yang belum tersebutkan LPTK-nya. Di sini juga banyak nih. Lihat lagi. Padang ya. Ya di sini dari Sambang sampai Merauke insya Allah ada. Sriwijaya, Unlam, Madiun, Bengkulu, di Jawa juga ya. 11 Maret, Sulawesi. Pokoknya intinya ada tersebar semua dari apa namanya Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, mungkin juga di Jawa gitu ya. Salah semua ini ada dari juga Nusa Tenggara dan seluruhnya lah. Se-Indonesia insya Allah ada di sini. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu 11 Maret dan semuanya Unisula, Kudus, Gorontalo, ya, banyak ya, banyak sekali. Yang ketiga, Bapak Ibu, pertanyaannya sudah sampai tahap mana pengerjaan saat ini? Atau ada yang belum mengerjakan sama sekali karena takut, atau ada yang Pak, belum. video atau sudah menghijau di tahap post-test atau di tahap jurnal. Ada yang sudah, ada yang belum sama sekali, ada yang sudah modul 1, topik 3. Lihat itu, Pak. Nah, di sini Bapak Ibu, topik 4 ya. Jadi modul 1 itu sebenarnya ada 4 topik, yaitu dari understanding by design, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, kemudian think the right level. Nah, kemudian yang terakhir itu ada culturally, CRT. Ada 4 itu. Ada 4 topik, ada 4 aksi nyata. Tetapi untuk ke jurnal itu hanya memilih salah satu. Aksi nyata yang kita pilih ya, itu saja. Ini. Nah, ininya topiknya itu kalau modul pengajaran dan asesmen itu sama topiknya. Kecuali yang mungkin yang BK atau BK biasanya sedikit berbeda. Ataupun yang kejuruan. Nah, kita lanjutkan. Apa harapan ke depannya? Silahkan Bapak Ibu, apa harapan ke depannya? Mau bisa lulus Bapak Ibu ya? Intinya lulus sertifikasi, lulus PPG. Terima kasih Bapak Ibu. Kita doakan, kita aminkan ya. Yang harapan Bapak Ibu ini kita aminkan semoga benar-benar terwujud ya. Gitu. Allah. Ya, jadi Bapak Ibu yang memang masih menunggu orientasi nggak apa-apa. Misalnya belum berani memulai, menunggu orientasi juga silahkan. Tapi juga ingin sudah memulai juga tidak apa-apa. Intinya jangan dulu ke jurnalnya. Maksudnya jangan jangan dulu dikerjakan jurnalnya, jangan dulu diupload sebelum orientasi. Siapa tahu nanti ada memang hal-hal yang perlu disampaikan oleh LPTK. Jadi kalau menurut saya, kalau menghijaukan itu
insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau memang takut juga tidak apa-apa. Intinya jangan dulu mengerjakan aksi nyata dulu. Jangan mengerjakan jurnal dulu untuk saat ini sebelum LPTK memberikan orientasi. Itu pesan saya. Jangan dulu, walaupun malam hari ini saya memberikan contoh, tapi misalkan mau membuat mengirimnya nanti setelah tanggal 28 itu akan aman. Karena jurnal itu kalau sudah dikirim nggak bisa lagi dibatalkan. Itu, Pak Ibu. Dia tidak kalau sudah terkirim nggak bisa lagi dibatalkan. Dia menunggu validasi, tervalidasi atau tidak, itu aja. Kalau dia di apa perbaikan baru kita bisa upload ulang. Nah, harapan kita juga bisa mengerjakan dengan baik ya. Ya. Karena LPTK pun Bu hanya sekali memberikan orientasi itu sekali aja. Selanjutnya Bapak Ibu bekerja sendiri biasanya. Makanya itu kami dari Bimbel ini eh, dengan harapan juga bisa membantu gitu ya. Karena dulu itu memang ada Zoom tiap hari dengan dosen guru pamong, tapi sekarang nggak ada. Semenjak fitur PMM ini kita belajar mandiri. Nah, LPTK itu hanya orientasi pertama itu. Kemudian yang kedua mungkin ketika menjelang UKPPG. Nah, itu aja biasanya. Dua kali itu aja. Selanjutnya Bapak Ibu bekerja sendiri. Nah, makanya kalau ada apa kebingungan, kurang paham, kita ada tempat untuk sharing gitu ya bersama tiga mentor yang akan mendampingi Bapak Ibu. Insya Allah tiga mentor ini juga sudah sertifikasi dan juga berpengalaman dari beberapa angkatan sudah kita memang hadirkan ya Bapak Ibu ya. Kami tidak ada perubahan mentor. Dari tahap 1 sampai 3 ini mentornya sama. Jadi memang sudah mendalami sekian tahapan ini gitu ya. Bahkan juga tahapan yang tahun dulu yang sebelum piloting ini kami juga sudah mengadakan bimbingan gitu ya. Ya. Tapi memang yang sangat banyak sekali peminatnya yang di piloting luar biasa dibanding di tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Itu biasanya hanya 50 per kelasnya. Saat ini bisa sampai 100. Nah, itu lumayan gitu ya. Oke, insya Allah kita akan bimbing bersama-sama Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan. Nah, jadi Bapak Ibu jangan lupa lini masa ini selalu kita ingatkan. Nanti mungkin lapor diri ini terakhir tanggal 27. Ini sudah tanggal 25, tinggal 2 hari lagi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang belum lapor diri itu jangan lupa ya lapor diri. Kemudian orientasi di LPTK tanggal 28 ya. Ini biasanya sama nih. Orientasi ini juga bukan Bapak Ibu datang ke LPTK, tetapi juga melalui Zoom dan juga YouTube biasanya. Itu sama kok, karena dia daring. Gak mungkin ke LPTK, pasti daring ini orientasinya. Kemudian pembelajaran mandiri di PMM itu sudah terbuka 23 sampai 4 November ya. Bagaimana Pak? Saya belum muncul menu sertifikasi pendidik. Nah, itu Ibu biasanya menu itu akan muncul biasanya 72 jam setelah kita apa konfirmasi kesediaan atau setelah lapor diri itu menunggu beberapa sekitar 2 sampai 3 hari gitu ya. Kalau yang bagi yang belum muncul itu biasanya tidak langsung. Dia akan muncul setelah kita sudah bersedia atau setelah kita mengirim lapor diri tadi. Dia berproses. Tapi dari tahap 1 dan tahap 2 itu akan muncul kalau memang terpanggil ya. Itu. Pendaftaran UKPBG mulai 10 Oktober nih bulan depan. Unggah dokumen UKPBG ini unggah uji kinerjanya seperti rancangan pembelajaran, kemudian juga video pembelajaran itu di tanggal tersebut. UTBK tadi yang nomor 7, UTBK ujian tulis berbasis komputer, ini akan mengerjakan 50 soal dan juga membuat studi kasus. Nah, bagaimana contoh soal-soalnya, bagaimana cara membuat studi kasus, ada nanti di pertemuan 1 sampai 6 ini kita fokus ke modul dulu gitu ya. Kemudian pelaksanaan penilaian uji kinerja ini di LPTK nantinya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kita akan belajar tuh kurang lebih kurang lebih segini sampai tanggal yang ini sebelum tanggal ini. Mudah-mudahan apa namanya
bisa terkejar. Kalaupun lebih mengejar sebelum ini, kita akan mengajukan jadwalnya nanti. Kita sesuaikan kembali. Ya, Bapak Ibu ya. Oh, November ya. November, Oktober masih lama tuh. Sempat kita bulan Oktober menyelesaikan. Kemudian kita lanjutkan kembali. Nah, ini juga fitur awal tampilan di CBKB ketika terpanggil. Silahkan nanti di yang mana yang ingin di apakah ingin masuk PMM, apa formulir pendaftaran, pakai informasi atau lapor diri ya. Silahkan diklik. Kalau mau ke PMM bisa di sini klik atau juga langsung ke PMM-nya masuk bisa juga ya. Nah, ini yang fitur sertifikasi pendidik ini akan muncul Bapak Ibu ya di sini. Nah, kalau sudah muncul ini bisa kita mengerjakan apa namanya modul dan jurnalnya di sini. Bapak Ibu nanti intinya di sini. Apakah ada yang sudah muncul Bapak Ibu modulnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah sudah Pak. Sudah semua. Apa ada yang belum? Sudah Pak, Alhamdulillah. Sudah ya, Bapak Ibu ya. Kalau ada yang belum bisa ditulis di kolom chat ya nanti kalau yang belum. Alhamdulillah sudah ya. Oke. Alhamdulillah kalau gitu. Biasanya dia menunggu ya. Intinya sudah konfirmasi kesediaan, sudah lapor diri, mudah-mudahan itu akan muncul ya. Ya Alhamdulillah sudah. Di laptop ada tapi di HP nggak ada. Nah, coba kalau di HP itu coba update aplikasi PMM-nya yang ke versi terbaru. Coba. Kalau di HP nggak bisa, coba di laptop. Nah, nah belum karena belum selesai lapor diri. Nah, itu Bu, karena tadi biasanya kalau dia belum lapor diri belum muncul. Jadi lapor diri dulu, nanti akan setelah lapor diri itu 1 atau 2 hari akan muncul ya. Nah, jadi intinya Bapak Ibu terus di mengajukan berkas, dicek semua di SMPKB-nya. Nah, ini ada yang belum. Nah, belum lapor diri. Nah, ini bisa Bu menyebabkan kita belum lapor diri menyebabkan fitur tadi belum muncul. Insya Allah setelah lapor diri nanti akan muncul. Jadi selesaikan Bapak Ibu lapor dirinya, jangan sampai terlambat, paling lambat tadi tanggal 27. Nah, itu sabar dulu yang belum muncul ya. Bisa ada beberapa kemungkinan itu belum lapor diri atau memang belum mengupdate aplikasinya. Jadi silahkan dilengkapi. Oke, kita lanjutkan lagi. Tentunya alur yang akan dilalui Bapak Ibu setelah lapor diri LPTK pembelajaran mandiri di PMM menyelesaikan 3 modul lalu pendaftaran UKPPG. Nah, di sini baru dapat sertifikasi pendidik. Kalau sudah semua tahapan ini dilalui, sudah dinyatakan lulus, insya Allah akan berhasil menjadi guru sertifikasi dan berhak diberikan sertifikat pendidik. Nah, sertifikat pendidik ini adalah ibaratnya beda daripada yang lain. Kalau sertifikat yang lain itu sudah dapat terdapatkan mungkin menambah nilai RHK kita. Tapi kalau sertifikat pendidik ini apa mendapatkan tunjangan, nah itu luar biasanya. Tunjangan itu juga rutin ya per 3 bulan. Ini setelah kita lulus sertifikasi itu Bapak Ibu. Jadi akan bertambah tadi Bapak Ibu tunjangan kita kalau kita lulus. Alhamdulillah saya juga sudah 2 tahun terakhir juga merasakan manfaat tersebut gitu ya. Walaupun 3 bulan sekali ya cukup gitu ya menambah penghasilan kita bisa sedikit apa merenovasi rumah atau membeli kendaraan dan sebagainya tergantung kebutuhan kita masing-masing. Oke. Dan jangan lupa juga uang sertifikasi itu dialokasikan untuk pengembangan diri kita. Nah, mengikuti pelatihan dan lain sebagainya itu penting. Nah, fitur ini mungkin Bapak Ibu sudah memahaminya. Intinya masuk ke PMM, ada menu sertifikasi pendidik, kemudian hijaukan semua, kemudian post testnya gitu ya. Nah, dan juga jurnalnya. Jurnal ini kita kirim itu menunggu validasi beberapa hari gitu ya. Jurnal selesai, 3 ini hijau semua aman. Bisa mencoba mendaftar ke KPPG. Nah, secara umum Bapak Ibu, ini jurnalnya. Prinsip pengajaran dan asesmen.
pembelajaran sosial emosional, dan pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Jadi umum Bapak Ibu. Jadi di sini ibaratnya, oh saya guru PAUD kok digabung dengan SD. Emang kita pelajarannya itu apa di sini modul SD beda, PAUD beda. Seolah tidak, sama saja gitu ya. Mungkin nanti yang berbeda itu hanya menyesuaikan dengan sekolahnya, pelajarannya apa. Tapi secara konsep itu sama. Pengadaan asesmen, emosional, dan ABK ini sama, tinggal nanti penerapannya disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Nah, itu. Kalau secara umum pengertiannya UBD sama, tahapannya sama, biasanya gitu kan. Intinya gitu. Jadi kita mengelompokkan itu memudahkan dalam grupnya. Tapi kalau belajar bersama sini bisa, gitu ya. Di sini bisa. Nah, di sini harus hijau seperti ini Bapak Ibu. Nah, contoh modul yang di SMK ada perbedaan. Itu prinsipnya malah di paling bawah, kenalnya paling atas, ABK-nya di tengah. Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tolong dijaga dulu mikrofonnya sekiranya tidak ini ya. Nah, sebelum kita melaju ke modul atau jurnal, perlu memahami di sini tentang prinsip, cara mengerjakan, dan template aksi nyata PPG Guru. Selama mengikuti program PPG Guru tertentu tahun 2004 ini, Anda diwajibkan belajar modul secara mandiri di platform Merdeka Mengajar. Terdapat sejumlah modul yang harus diselesaikan di PMM. Di dalam modul ada beberapa topik yang harus dipelajari. Pada masing-masing topik Anda akan diminta untuk melakukan aksi nyata. Tujuan utama aksi nyata adalah menyelaraskan teori yang sudah ada pelajari dengan kondisi nyata di lapangan secara langsung. Setelah melakukan aksi nyata, Anda perlu menulis laporan dari aksi nyata tersebut, mencakup apa yang Anda hadapi, bagaimana cara menghadapinya, apa hasilnya, dan buktikan semuanya bahwa Anda benar-benar sudah menjalankan. Jadi aksi nyata itu dibuktikan dengan foto, dokumentasi gitu ya. Kalau kita benar-benar melaksanakan, kemudian juga ada umpan balik dari rekan sejawat atau siswa, itu kalau kita di kertas, di foto, dimasukkan di jurnal itu, atau melalui WA, di screenshot gitu ya, dan lain sebagainya. Intinya ada bukti yang bisa diupload di situ. Itu syaratnya aslinya. Nah, kemudian cara mengerjakan aksi nyata itu, pastikan sebelum melakukan aksi nyata membaca panduan yang diberikan. Tuh. Tuangkan aksi nyata itu ke dalam dokumen seperti Microsoft Word bisa, Canva, PowerPoint, dan sebagainya. Itu bisa. Tapi yang paling disarankan itu sebenarnya Microsoft Word, yang paling simple. Nah, kalau ingin mempercantik lagi, misalnya kasih warna, boleh ya. Di Word bisa, di Canva bisa, PowerPoint bisa. Ke semua itu nanti outputnya dijadikan PDF. Nah, dikonversi ke PDF, diupload dengan ukuran maksimal 10 MB, tidak boleh lebih dari itu. Sistem akan menolak kalau lebih dari itu. Pastikan isi dokumen aksi nyata sesuai panduan, yaitu aktivitas sesuai dengan topik aksi nyata, apa aktivitas pembelajarannya. Nah, memuat dokumentasi itu perlu ya. 3, menuangkan buah pikiran personal, hasil karya sendiri, hindari plagiat atau plagiarisme. Tuh, jangan mengambil punya orang lain. Walaupun mengambil, tolong dirubah ya, dimodifikasi, jangan sama persis gitu ya Bapak Ibu ya. Supaya nanti di sistem itu yang memvalidasi ini sistem Bapak Ibu. Sistem dari PMM ini bukan dosen atau guru pamong, tapi sistem dari PMM. Tuh, jadi kita harus hati-hati. Lanjut lagi. Ya. Nah, dalam modul 1 ini Bapak Ibu akan memilih ya. Di sini ada 4 pilihan aksi nyata. Yang satu menerapkan prinsip understanding by design. Yang kedua merancang pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga menerapkan pendekatan teaching at the right level.
Atau yang keempat, menerapkan pendekatan culturally responsive teaching. Nah, empat pilihan ini, tapi kalau berdasarkan pengalaman kami, kebanyakan yang satu dan dua ini lebih mudah. Satu, dua. Kalau yang tiga dan empat ini jarang saya lihat gitu ya. Kalaupun ada itu bisa dihitung gitu ya. Tapi tergantung Bapak Ibu yang mana mudah, yang mana ingin dipilih, salah satu nanti yang akan diupload ke jurnal. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian, nah ini contoh jurnalnya nanti ya di sini. Ketentuannya ini yang perlu diingat. Menyertakan dokumen asli nyata, menyatakan rancangan pembelajaran yang dipilih. Nah, apakah UBD atau diferensiasi atau TARL, Teaching at the Right Level atau CRT. Nah, refleksi ini dituliskan dan umpan balik dari rekan sejawat. Semua dokumen digabung dalam satu file, format PDF maksimal 10 MB. Itu. Intinya mengunggah aksi nyata dalam jurnal itu. Nah, seperti ini. Petunjuknya di jurnal nomor 1 ini adalah pilihlah satu aksi nyata terbaik versi Anda untuk diunggah di jurnal pembelajaran. Nah, di sini. Lalu di sini filenya nanti di sini diupload. Kasih judul di sini misalnya jurnal 1 pembelajaran diferensiasi spasi nama. Itu di sini judulnya. Deskripsi ini ada juga panduannya. Apa alasan Bapak Ibu guru memilih tugas tersebut sebagai aksi nyata? Saya memilih aksi nyata ini karena memang mudah diterapkan di sekolah saya dan seterusnya. Lalu mintalah umpan balik secara tertulis kepada teman sejawat tentang tugas yang dipilih. Lalu kita sebutkan, menurut rekan sejawat saya, guru di sekolah, pembelajaran yang sudah saya lakukan ini sudah sangat baik, sudah memberikan ruang belajar kepada peserta didik, sudah memfasilitasi mereka, sudah berpihak pada peserta didik dan sebagainya itu. Dituliskan di situ. Lalu refleksinya, tantangannya Bapak Ibu guru hadapi gitu ya. Hal menarik apa saja perubahan ya. Itu dituliskan di refleksi sini. Ini di luar dia, ada kolom sendiri. Nah, tantangannya misalnya ketika saya melaksanakan aksi nyata ini, saya harus berusaha memang menjadikan murid itu bisa fokus misalnya, apalagi atau pembelajaran berdiferensiasi ini baru bagi saya ya, tidak mudah kita membuat beberapa kelompok murid itu perlu memang persiapan misalnya. Dua hal menarik apa yang Bapak Ibu temukan? Misalnya setelah saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, murid bisa berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Misalnya, itu misalnya hal yang menarik. Ketika mereka dengan audio sangat tertarik, kelompok audio, kemudian kelompok visual, kemudian kelompok kinestetik misalnya. Ada beberapa kelompok kita buat di kelas itu misalnya gitu ya. Kemudian apa saja perubahan yang dirasakan? Setelah melaksanakan pembelajaran ini, siswa lebih bersemangat dalam belajar dan seterusnya. Dibuat aja Bapak Ibu kata-katanya. Terus sebaiknya kata-kata itu tidak mengkopas dari Google. Nah, bikin kata-kata sendiri gitu ya. Yang Bapak Ibu bisa. Lalu di sini dicentang sampai hijau gini, saya menyatakan bahwa jurnal ini karya pribadi, dibuat sesuai panduan Merdeka Mengajar dan tidak meniru atau menjiplak kayak orang lain. Itu penting. Dicentang. Umpan balik saya sudah berasal dari sasaran jurnal pembelajaran dan sudah dimasukkan ke dokumen. Centang. Nah, lalu klik kumpulkan. Itu nanti terkirim. Nah, dan menunggu beberapa hari untuk tervalidasi. Nah, di sini juga ada ketentuannya Bapak Ibu. Kami berikan penguatan juga tentang jurnal ini. Yang pertama, isi jurnal harus sesuai dengan ketentuan LPTK. Nah, makanya nanti coba ikuti orientasi gitu ya. Sebetulnya LPTK nanti juga ada memberikan ketentuan itu ya. Nah, kalau LPTK memberikan ketentuan ya ikuti ya. Intinya ketentuannya kurang lebih apa yang kita bahas malam hari ini. Ketentuannya sama dengan yang ada di PMM itu sebenarnya. Kalau takutnya ada ketentuan tambahan, nah itu saja. Bisa kita, jadi jangan mengirim dulu sebelum orientasi. Yang kedua, isi jurnal harus sinkron dengan refleksi.
Nah, jurnalnya apa, refleksinya juga harus nyambung. Itu penting. Yang ketiga, isi jurnal harus memiliki minimal 300 kata. Nah, ini ada yang memang disarankan 300 kata. Isi jurnalnya, isi di dalam apa namanya file kita tadi. Ya, jangan juga terlalu sedikit, satu halaman ya. Kurang dari 300 kata, itu nanti takutnya tidak tervalidasi isi jurnalnya. Jurnal harus sesuai dengan ketentuan. Ya, ketentuannya tadi sudah ada di dalam jurnal tersebut. Kemudian, nah yang kelima, tidak boleh mengandung unsur plagiasi. Tuh Bapak Ibu. Kakak tidak boleh menyalin dari internet dan atau dari jurnal milik orang lain. Sistem akan mendeteksi kalimat per kalimat dari jurnal yang dibuat. Apakah ada kesamaan dengan kalimat yang sudah ada di database, PMM atau di internet? Cek tingkat plagiasi dengan website Plagiarism Checker. Setelah mendapatkan hasilnya, parafrasekan. Nah, tulis ulang. Jadi kalau ada yang memang kita tulis ulang atau kita modifikasi kalimat warna merah yang menandakan kalimat tersebut hasil plagiasi. Tuh. Jadi kunjungi aja website Plagiarism Checker atau tulis saja cek plagiasi. Yang keenam disarankan menggunakan aplikasi pengolah kata. Nah, di sini maksudnya adalah Microsoft Word. Nah, kalaupun ingin menggunakan PowerPoint atau Canva itu boleh, asalkan tidak banyak unsur visual. Maksud tidak terlalu banyak animasinya, tidak terlalu banyak gambarnya, munculkan yang tulisannya gitu ya. Tuh, tidak dilarang gitu ya, Canva, PowerPoint, intinya tulisannya harus jelas. Nah, memenuhi kalimat minimal 300 kata juga pada refleksi. Nah, disarankan nih juga di refleksinya, tapi kalau tidak terlalu panjang, tidak sanggup ya semampunya gitu ya. Sini, sini. Gunakan font yang mudah dibaca sistem. Nah, jangan menggunakan font apa namanya yang aneh-aneh, yang memang tulisannya apa Raid dan lain sebagainya. Bikin font standar, News Roman, Arial, Calibri gitu ya dengan ukuran 12 standarnya. Kemudian yang kesembilan, jangan menggunakan banyak unsur visual atau hiasan. Ini juga mempersulit sistem untuk membaca jurnal tersebut. Kita lanjutkan. Nah, di sini juga cara menyusun aksi nyata di sini atau merancangnya. Jadi di sini contoh pertama dari understanding by design itu apa? Itu adalah rancangan pembelajaran yang disusun dengan alur mundur, dimulai dari menentukan tujuan, menentukan asesmen, dan menentukan kegiatan pembelajaran. Ya, maksudnya alur mundur ini sebelum kita persiapan kita sebelum melaksanakan pembelajaran itu, kita harus menentukan tujuan, asesmen, penilaian, dan menentukan kegiatan pembelajaran. Itu maksudnya understanding penyusunan sebelum pembelajaran. Kemudian setidaknya dalam aksi nyata itu ada urutannya. Nah, sampulnya ini maksudnya halaman depannya itu apa namanya identitas kita, ya, pembuat jurnal. Boleh ditambah foto. Kemudian ide yang didapatkan setelah belajar topik belajar pertanyaan aksi nyata. Kemudian rancangan pembelajaran dengan prinsip UBD yang ada tujuan pembelajarannya, asesmen dan kegiatan pembelajaran awal inti dan penutup. Nah, tuh. Kemudian yang berikutnya untuk pembelajaran berdiferensiasi itu apa? Adalah metode pengajaran di mana guru menggunakan berbagai cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa sesuai dengan karakteristik tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar mereka. Tuh, ini apa urutannya sampul, ide yang didapatkan, pembelajaran berdiferensiasi yang relevan yang dikembangkan, kemudian bisa dilengkapi dengan rancangan pembelajaran atau semacam modul ajar. Di sini ditambahkan. Kemudian yang berikutnya, pilihan topik ketiga yaitu teaching at the right level merupakan pendekatan pembelajaran yang lebih berfokus pada tingkat kemampuan peserta didik dibandingkan tingkatan kelasnya. Dengan demikian, pendekatan ini dapat membantu guru merancang pembelajaran sesuai tahapan pencapaian setiap peserta didik
terutama dalam meningkatkan kemampuan numerasi dan literasi ya. Ini mohon maaf, ini apa tadi Aditya, jangan dicoret dulu. Kalau masih mencoret, mohon maaf dengan sangat, saya akan langsung mengeluarkan dari ruang Zoom ini untuk peringatan yang ketiga. Karena dari tadi saya lihat cenderung mencoret-coret saja. Saya terlihat namanya kok di sini. Dan bisa saya klik remove langsung, langsung keluar. Ini saya ingatkan yang terakhir kalinya. Sebelum saya remove dari ruang Zoom ini. Kemudian urutannya adalah sampul. Hal pertama yang dilakukan setelah mempelajari topik, kemudian langkah konkret yang akan dilakukan dalam mengembangkan rancangan pembelajaran berbasis TARL. Kemudian rancangan pembelajaran terdiri dari kegiatan awal, inti, dan akhir. Gitu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu jangan mencoret karena ini akan menghilangkan fokus pemateri gitu ya. Jadi tolong memang kerjasamanya saat pemateri menyampaikan tolong apa namanya tidak mengganggu, itu harapan kami. Oke. Kemudian CRT, Culturally Responsive Teaching atau CRT, merupakan pendekatan yang menghargai keberagaman budaya di dalam kelas sehingga mendukung pembelajaran bermakna dengan tujuan peningkatan hasil belajar siswa. Nah, ini berkaitan dengan keberagaman budaya CRT ini. Ini sangat jarang juga yang mengambil ini karena memang agak jarang digunakan. Itu sama urutannya juga ada sampul, kemudian hal pertama yang dilakukan, langkah konkret yang akan dilakukan dan rancangannya. Coba Bapak Ibu ya. Itu sekilas tentang apa namanya tentang tadi topik-topik yang akan dibahas di dalam kegiatan modul 1 ini. Untuk memudahkan juga pemahaman, saya stop share di sini dulu karena saya ingin juga melanjutkan contoh aksi nyata yang ingin saya bagikan. Sebentar ya Bapak Ibu. Dulu. Di sini ada contoh yang pertama, jurnal modul 1 pembelajaran Understanding by Design. Saya coba buka sebentar, mohon ditunggu. Sebentar. Masih proses. Kalau Bapak Ibu yang tertinggal tadi nanti kita akan berikan ini Bapak Ibu ya. Filenya ini kita bagikan lagi di grup untuk dibaca beserta dengan rekamannya. Mohon ditunggu sebentar. Ini contoh jurnal ya saya berikan. Contoh. Ada yang dari Word, mungkin ada juga yang dari PowerPoint atau Canva. Masih proses untuk dibuka. Ya, proses dulu. Ya, sana, sana. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, ini contoh Sudah, Pak. kita dari angkatan sebelumnya. Juga bergabung Ibu Yani di bimbel tahap 1. Nah, ini contoh apa namanya di bagian awal itu kita buat apa namanya sampulnya seperti ini. Cita nyata apa oleh siapa dan ini boleh dilengkapi dengan foto. Kemudian latar belakang ya disebutkan. Kemudian juga pengertian UBD boleh ditambahkan seperti ini tujuannya. Seperti ini adalah pengantarnya gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini pengantarnya. Boleh kita tambahkan. Kemudian dokumentasi. Kemudian ada juga jangan lupa sertakan dokumentasinya. Nah, umpan balik juga seperti ini kalau dari WA di screenshot gitu ya.
Nah, dari oleh siapa? Itu Bapak Ibu. Nah, ini boleh juga dilampirkan tadi rancangan pembelajarannya di sini, modul ajarnya. Disesuaikan aja. Kalau hanya SD, SD. Kalau PAUD, PAUD. Ini boleh tambahkan. Nah, saya coba juga membuka yang WOOD ya. WOOD ini dari contoh dari peserta tahap 2. Agak susah terbuka nih dari tadi. Oh, ini diferensiasi. Kayak ini juga. Nah, ini yang contoh versi Word-nya dijadikan PDF di sini. Nama bidang studi, LPTK. Nah, di sini sama dia menyampaikan pengertiannya dulu, tujuannya, gitu ya. Kemudian tahapannya. Nah, di sini juga sama ada menampilkan modul ajar. Nah, di sini. Banyak cara kita membuat apa namanya jurnal itu, bisa dari Word, bisa dari Canva, bisa dari PowerPoint. Tapi jangan lupa apa dokumentasi kegiatan saat siswa-siswi melaksanakan pembelajaran itu dimasukkan. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Itu yang paling penting. Umpan balik juga ini penting juga. Nah, umpan balik ini minimal 3. Ini ada 3 ya. Ada umpan balik dari teman sejawat. Ini jangan lupa dicantumkan. Ini langkah-langkah dalam membuat sebuah jurnal. Itu Bapak Ibu ya. Itu penting sekali. Contoh kegiatan merancang jurnal. Contoh kedua, saya juga ingin menampilkan di sini yang berdiferensiasi. Di sini coba saya buka. Nah, kebanyakan yang kemarin tahap 2 tuh malah membuat di Word karena menurut mereka mudah dan cepat tervalidasi. Ini contoh di PowerPoint. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini apa namanya sampulnya tadi seperti ini. Kemudian kita sampaikan pembelajaran berdiferensiasi itu apa. Nah, idenya apa? Ide yang didapatkan setelah belajar topik ini. Itu juga salah satu jawaban dari hasil nyata. Memahami keberagaman siswa, pemetaan kebutuhan siswa, menyusun rencana pembelajaran fleksibel, penilaian yang beragam. Nah, ini pertanyaan yang kedua, ini sesuai panduan hasil nyata nih. Menurut Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang dikembangkan? Nah, lalu jawabannya di sini yang berorientasi pada yang relevan untuk dikembangkan di sekolah kami adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan memahami kebutuhan peserta didik mulai dari gaya belajar, minat, hingga kemampuan akademik dan seterusnya. Kemudian disebutkan lagi diferensiasi itu meliputi apa aja? Konten, proses, produk. Nah, di sini juga apa namanya? Ada juga contoh rencana pembelajaran yang dilampirkan ya. Nah, ditambahkan nih sedikit ya, satu pertemuan aja nggak apa. Jangan lupa apa dokumentasi juga saat kita melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Nih lampirkan. Tuh Bapak Ibu ya, jangan lupa seperti itu. Cukup foto saja, tidak perlu video. Nah, ini contoh yang sangat menginspirasi kita. Nih, ini juga sudah tervalidasi alhamdulillah. Alhamdulillah di tahap 1, tahap 2 rata-rata sudah tervalidasi. Walaupun kadang ada yang cepat, ada yang lambat gitu ya. Alhamdulillah. Asal mengikuti panduan, insya Allah. Nah, umpan balik juga dari rekan sejawat. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Intinya itulah beberapa contoh yang dapat saya sajikan. Mudah-mudahan dengan adanya apa yang saya sampaikan malam hari ini itu sudah dapat memberikan gambaran kepada Bapak Ibu tentang kegiatan jurnal dalam modul tersebut ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu setelah ini sudah bisa mempersiapkan diri ya. Itu saya stop record dulu.